Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas lengkapnya. Kebahagiaan Vena Melinda dan Ferry Irawan dalam acara lamaran. Siapa yang tak kenal dengan sosok artis kenamaan tanah air yakni Vena Melinda? Menjadi seorang idola di masa mudanya, Vena Melinda kerap menjadi bahan pembicaraan warganet. Terlebih saat ini ia memutuskan bercerai dari Ivan Fadila pada 2014. Semenjak itu, ibu dua anak ini pun resmi menyandang status single. Namun setelah 8 tahun selektif memilih pasangan, Vena Melinda menjadi sorotan saat dekat dengan Ferry Irawan. Diketahui bahwa beberapa kali Vena membagikan kedekatannya dengan Ferry Irawan. Membuktikan kesungguhan cinta mereka, Vena Melinda dan Ferry Irawan pun menggelar acara lamaran. Dilansir dari grid.id dari akun Instagram @venamelindareal pada Kamis 10 Februari 2022, Vena Melinda membagikan video acara lamarannya. Dalam video itu tampak Vena Melinda mengenakan gaun berwarna ungu senada dengan Ferry Irawan. Vena tampak tersenyum lebar saat menghampiri Ferry Irawan yang tampak terkesima melihat sang calon istrinya. Terlihat pula sosok Verrell Bramasta dan Atala Naufal yang hadir dan memberi bunga ke sang mama. Lewat kolom caption, Vena mengungkap bahwa ia menerima lamaran dari Ferry. Warganet dan rekan artis pun memberikan selamat kepada keduanya. Berikut wawancara dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Mbak Vena, Mas Ferry, sebelumnya selamat. Handphonenya, woi. Lamaran dan tunangannya hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin boleh ceritakan hari ini seperti apa? Hari ini persiapannya alhamdulillah kita dari pagi dari WO juga dari Madinah udah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita juga datang ke sini tadi cek segala sesuatunya ya. Terus habis itu make up, aku juga lihat bajunya dan lihat venue-nya. Kaget sih, nggak menyangka sebagus ini. Iya. Hah? Nggak ngebayangin gitu loh bahwa ini akan jadinya bagus seperti ini gitu. Pertama kali melihat Kak Vena mungkin pas tadi datang seperti apa? Ya tadi sih saya sempat nangis ya, maksudnya ya saya nggak nyangka maksudnya bisa sampai ke titik itu tuh waduh, perjuangannya cukup panjang. Ini sempat ada tebak-tebakan juga ya, Mbak Vena bukan ya. Tapi saya tahu itu bukan. Udah paham banget ya Mbak Vena. Paham insya Allah. Apanya ciri khasnya kalau bisa paham? Wah semuanya paham. Oke Mas Ferry, hari ini kan juga adalah ulang tahun Mas Ferry sendiri kan. Mungkin ada harapan terus di kado juga di hari istimewa Mas Ferry. Alhamdulillah mungkin sepanjang hidup saya ini kado yang paling istimewa yang Allah berikan kepada saya. Luar biasa, saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata. Ini kado terbesar saya ada di samping saya beserta anak-anaknya dan acaranya juga saya belum pernah sih ulang tahun yang semeriah ini, belum pernah. Fakta di balik Dr. Tirta yang jadi saksi kasus Jering. Tirta Mandira Hudi alias Dr. Tirta menjelaskan alasan dirinya hadir sebagai saksi dalam sidang Jering SID. Sebelumnya ia sempat menolak untuk dijadikan saksi pihak terlapor yaitu Jering. Pegiat sosial media ini mengaku telah bertemu kuasa hukum Jering dan membicarakan hal itu secara baik-baik sehingga membuatnya luluh. Selain itu, Dr. Tirta merasa kecewa dengan Adam Denny yang menghinanya lewat direct message di Instagram. Walaupun telah ada permintaan maaf dari kekasih Adam Denny, Dr. Tirta pun tak mau begitu saja memaafkan. Sebagai informasi tambahan, Adam Denny melaporkan Jering SID ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021 lalu atas kasus dugaan pengancaman. Adam Denny merasa kehidupannya terancam usai dirinya menerima ancaman dari Jering SID. Amarah Jering kepada Denny karena ia menuduh Denny menghilangkan akun Instagramnya. Ia mengaku selain menerima ancaman, dirinya juga diduga mendapatkan caci maki oleh Jering. Atas perlakuannya, Jering SID dijerat dengan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang ITE
dengan ancaman hukuman selama 6 tahun kurungan penjara. Berikut wawancara dengan Dr. Tirta. Jadi saksi yang meringankan terdakwa Jerings, Dok? Karena Pak Sugeng itu datang ke saya baik-baik. Sebelumnya saya menolak karena Pak Sugeng itu hanya mention di medsos. Dan saya juga bingung kenapa dia hanya mention di medsos. Terus dia datang ke saya baik-baik, menjelaskan alasannya dan mengatakan soal yang 80 juta tadi. Dan yang saya kaget itu saudara ADG, itu DM saya padahal dalam dia statusnya udah di Mabes. Jadi itu yang membuat saya tersinggung, saya disalah-salahin sebagai teman. Itu bener, Dok? DM dari Mabes bener, Dok? Ada buktinya kok. Akunnya itu akunnya dia atau Dia akun orang? pada waktu itu saya capture, saya kasih ke ceweknya. Saya mengecek, terus terus saya komplain saat itu kenapa saya disalah-salahin. Terus saya komplain ke ceweknya, mengatakan Adam dalam posisi psikolog nggak stabil. Jadi kasus yang dokumen itu sebenarnya saya sudah mengingatkan dari 2 minggu 3 minggu yang lalu. Tapi yang justru kaget ketika saya mengkritik tindakan dia di medsos, dia malah balik menyerang saya saat itu. Jadi itu yang ngebuat saya cukup kecewa. Karena sebagai seorang teman kan kita tindakannya harusnya menasihati. Ketika teman menasihati harusnya didengerin. Kalau dia jatuh ke jurang sendiri ya jangan nyalain temannya. Nah saat itulah saya merasa ada yang janggal dan saya telepon Aan Story. Saya telepon Mas Gilang, lalu saya telepon Mas Aan. Di situ Mas Aan menjelaskan kronologi yang ngebuat saya kecewa. Bisa tanyain ke Mas Aan sendiri kronologinya apa? Dok, di dalam kesaksian tadi kan dokter sempat bilang kalau Adam Denny sempat transfer 70 juta, Dok. Saya balik, Dan itu saya yang ada- transfer. Dia mana ada duit? maksud saya dokter yang transfer ke Adam Denny 70 Iya, juta. itu dia- dugaan pemerasan menurut dokter? Saya nggak bisa bilang itu karena di SPK saya sudah terlanjur sepakat dengan penasihat hukum untuk membuat itu biaya kerjasama. Yang jelas saat itu dia ngupdate mengenai saya latihan nembak dan saat itu saya diminta copot masker, saya digoreng, dibilang saya munafik, penjilat. Karena organisasi meminta saya nggak gaduh, saya memutuskan untuk menyelesaikan itu sendiri. Dan saat itu ada transferan, ada mutasi juga, tanggal 25 Mei, SPK saya tanda tanganin. Saat itu kita menyebutnya kerjasama. Jadi karena SPK itu ya saya bisa bilangnya kerjasama. Dan di SPK. Berita selanjutnya, Melanie Ricardo jalani diet demi tubuh ideal. Presenter Melanie Ricardo mengaku sedang menjalani program diet sebagai bentuk kepedulian dirinya yang ingin tampil cantik dan juga langsing. Bahkan Melanie Ricardo sudah menjalani program diet selama beberapa bulan belakangan ini dan dirasa berhasil. Selama menjalani diet, wanita berusia 41 tahun itu giat berolahraga dan juga menjaga pola makannya. Sebelum melakukan diet, diakui istri Tyson James itu, dirinya sempat mengonsumsi obat hormon yang membuat berat badannya bertambah. Namun kini ia mengaku telah cantik kembali. Ia mengatakan bahwa dietnya kali ini tidak ada pantangan makanan. Hanya saja makan pagi dan makan berat sekali ketika di siang hari. Dan nasi yang dipakai pun dari beras merah. Menurut Melanie Ricardo, menjalani pola hidup sehat dan diet di tengah pandemi adalah langkah yang tepat agar bisa mempercantik diri. Berikut wawancara dengan Melanie Ricardo. Diet dong, kan aku mau ulang tahun harus cantik. 41 nih gue, gila kan lo? Berapa kilo Kak? Ini gue udah turun 5 kilo. Dari Banyak gue, lo gak akan percaya dari 73. itu gimana tipsnya apa sih Kak? Gue olahraga bos, setengah mati, intermittent fasting. Tapi juga akhirnya gue dibantu dokter, jadi dokter gizi. Karena at that point gue udah ngerasa stuck, berat badan gue segitu terus gitu. Nah kemarin kan gue sempat ada problem dengan hormon juga, jadi makan obat hormon, gue bengkak sebengkak-bengkaknya. Nah tapi sekarang udah cantik lagi kan? Sekarang berapa kok? 4 berapa? Sekarang 4 berapa? No, umur. sekarang? Going 41. Oh, 41 kan. Sekarang berarti berapa? Makan sendiri nggak sih Kak? No, makan semuanya, tapi aku makan basically cuma sarapan pagi sama makan gede cuma sehari sekali doang, siang doang. Terdat. Nasi Nasi makan tapi ganti shiratake sama nasi merah. Jadi sering nasi merah karena shiratake kan sebenarnya itu proses food kan. Kan dasarnya apa? Berita selanjutnya datang dari Verrell Bramasta yang restui Vena Melinda menikah lagi. Verrell Bramasta pernah melihat sendiri kedua orang tuanya yakni Vena Melinda dan Ivan Fadila berpisah. Verrell Bramasta juga menyaksikan sendiri ayahnya menikah untuk kedua kalinya dengan wanita bernama Sarni pada tahun 2016 lalu.
Saat ini, Verel juga turut menyaksikan ibunya, yakni Vena Melinda bakal mengakhiri predikat jandanya. Vena segera menikah lagi dengan Ferry Irawan pada 7 Maret 2022 mendatang. Verel merasa kedua orang tuanya berhak menemukan kebahagiaannya dengan pasangan terbaru mereka. Ditemui usai prosesi lamaran Vena Melinda di Pluit, Jakarta Utara, Verel merestui kedua orang tuanya menikah kembali karena ingin membahagiakan mereka. Alasan lainnya yakni Verel Bramasta dan adiknya Atala Naufal tidak ingin jika keberadaannya merepotkan kedua orang tua. Sehingga Verel dan Atala sepakat sportif dengan kedua orang tuanya menikah untuk kedua kalinya. Berikut wawancara dengan Verel Bramasta. Mempersiapkan baju dan juga mungkin waktu kali ya untuk datang ke acara pernikahan. Proses mendekatkan diri Verel sendiri dengan Om Ferry sendiri seperti apa sih? Dari keluarga? Kebetulan ini kali kedua aku ketemu sama Om Ferry ya. Kali pertama itu pas aku di Bali, aku ajakin mereka makan malam dan di sana kita untuk pertama kali ketemu dan ngobrol-ngobrol dan ngasih tahu soal rencana pernikahan dan lamaran segala macam. Dan kali ini adalah kali kedua di acara lamaran mereka, jadi ya sejauh ini sih aku melihat mama bahagia ya, dan itu yang terpenting untuk aku saat ini. Sosok Om Ferry seperti apa? Mungkin kan kalau ketemu baru beberapa kali belum bisa terlalu menilai karakter seseorang, tapi sejauh ini dari yang aku lihat sih baik dan sangat bisa bikin mama ketawa. Terima kasih Verel. Berita selanjutnya datang dari pihak Faisal sampaikan bukti dan saksi dalam sidang perwalian Galaskai. Sidang lanjutan perwalian Galaskai kembali digelar pada Rabu 9 Februari 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Mertua Vanessa Angel yakni Faisal terlihat hadir dalam sidang ditemani dengan sang istri yakni Dewi. Turut hadir pula kuasa hukum Faisal Wijayono Hadi Sukrisno dan Marisha Ica sebagai salah satu saksi. Sementara itu Dodi Sudrajat tidak menghadiri sidang dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Agenda dalam sidang tersebut adalah penyampaian bukti-bukti tertulis sebanyak 27 bukti dan saksi-saksi. Bukti-bukti tertulis yang disampaikan yakni bukti administratif seperti akte. Kuasa hukum Faisal juga menyampaikan saksi ahli dari hukum Islam yang akan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan berikutnya. Sidang lanjutan hak perwalian Gala akan kembali digelar pada Rabu 16 Februari 2022 mendatang. Pihak Faisal berencana menghadirkan saksi ahli dari Komnas Perlindungan Anak, namun pihak Majelis Hakim masih mempertimbangkannya. Meskipun begitu, saksi ahli dari UIN dan UNJ sudah diperbolehkan untuk memberikan keterangan dalam sidang berikutnya. Bahkan surat keterangan tugas untuk kedua saksi ahli pun juga sudah ada. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Hukum Islam, itu aja sih sementara keterangan. Tadi hasil di dalam seperti apa, Bang? Ya, yang jadinya hanya penyampaian bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi. Bisa di-mention sedikit bukti-bukti tertulisnya? Bukti tertulis lebih ke arah akte administratif lah, akte kelahiran, akte kayak gitu. Saksi ahlinya sendiri siapa Bang, udah ditentukan? Untuk siapa? Saksi ahli. Untuk ahli kita akan ajukan ya dari UIN ya sama dari UMJ ya. Berapa? Dua ahli kita. Dari Komnas nggak berarti? Masih dipertimbangkan sama Majelis Hakim. Jadi mengenai ahli apa nih bicarakan? Ahli hukum Islam. Ahli hukum Islam. Bang Marisa gimana tadi? Saksi apa? Dipertanyakan sebagaimana yang saya ketahui, tidak ada maksud saya tidak ada yang saya buat-buat, pure apa yang saya katakan seperti apa yang saya ketahui aja gitu semua pertanyaannya. Karena saya mengenal Vanessa kan cukup lama ya, walaupun nggak banyak orang tahu. Mungkin pada saat dulu saya waktu mengenal kan nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, jadi orang agak-agak mikir saya siapa. Jadi saya tahu Vanessa sudah cukup lama ya, saya menginformasi seperti apa yang saya ketahui, curhatan dari almarhumah terhadap dua sisi dari pihak Pak Dodi dan Pak Faisal ya saya sampaikan apa adanya. Pertanyaan yang ditanyakan apa aja, Mbak? Pertanyaannya itu kurang lebih sudah disampaikan ke Majelis Hakim
takutnya nanti kalau Mbak Ica menyampaikan di sini jadi overload ya, jadinya kurang etis juga. Jadi udah semuanya disampaikan semua apa yang diketahui oleh. Ya baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Pak.